Nah, sebelumnya Bapak mau nanya dulu nih kepada anak-anak. Permasalahan lingkungan tuh ada apa saja? Banjir. Banjir, apalagi? Selain banjir. Tanah longsor. Terus kebakaran hutan. Nah, ada yang tahu penyebabnya gara-gara apa? Manusia. Ada yang alam, ada yang faktor manusianya, Pak. Nah, betul. Ada yang dari faktor manusia dan juga ada faktor dari alam. Nah, selanjutnya Bapak akan memutar video untuk kalian amati dan kalian pahami. Untuk Bapak bertanya mengenai pemahaman kalian. Pada kedengaran, Pak. Apakah kalian tahu sumber daya alam yang disediakan oleh bumi apa saja? Ya benar, sumber daya alam yang disediakan bumi meliputi air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan masih banyak lagi. Manusia membutuhkan udara yang bersih untuk bisa bernafas. Air digunakan manusia untuk minum, mandi, dan mencuci. Tumbuhan seperti padi dibutuhkan sebagai salah satu sumber bahan pokok. Hutan menghasilkan kayu untuk bahan konsumsi, semen, dan bangun rumah. Jika kayu dibuat untuk diambil tanpa melakukan penelitian, akan berakibat hutan gundul. Apakah kalian tahu apa yang terjadi jika hutan gundul? Coba diskusikan di teman-temannya. Iya, hutan yang gundul tidak memiliki kualitas air dan udara yang baik. Tanah mudah longsor dan habitat hutan menjadi rusak. Manusia membutuhkan kebutuhan pangan seperti ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Beberapa orang dengan tidak bertanggung jawab mengambil sumber daya laut menggunakan racun atau bahan peledak. Kegiatan tersebut menyebabkan terumbu karang yang merupakan tempat hidup berbagai jenis laut mengalami kerusakan. Manusia juga membutuhkan sandang, yaitu pakaian. Pada era modern ini, pakaian lebih banyak diproduksi oleh pabrik. Hasil kegiatan industri seperti pabrik akan menyisakan limbah kimia berbahaya. Apa sih yang sebaiknya dilakukan terhadap limbah tersebut? Ya, limbah tersebut harus diolah dan tidak boleh dibuang begitu saja ke sungai. Limbah bisa meracuni makhluk hidup yang hidup di sungai, seperti ikan. Lalu, bagaimana dengan permasalahan di lingkungan sekitar kita? Tidak hanya hewan, manusia juga bergantung pada alam untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Jadi, sepanjang hidupnya, manusia akan terus berinteraksi dengan alam. Setiap hari, manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Interaksi tersebut memiliki setiap hari manusia Oke, baiklah. Sekarang Bapak mau nanya nih, dari video yang tadi kita putar, kesimpulan apa saja yang kalian dapati mengenai video tersebut tentang alam kita? Itu, Pak, ada pohon. Nah, yang pohon ini bisa dimanfaatkan sebagai rumah-rumah, kayu bakar. Terus ada air dan untuk mandi bersih. Ya. Betul, tepuk tangan dulu ini. Nah, jadi cara kalian mengenai video tersebut, selanjutnya Bapak akan membagikan SKPD untuk kalian kerjakan. Kelompok saja, 2 orang.
kami, betul. NN. Nah. Kebakaran, jadi penebangan pohon, kebakaran, kan? Kebakaran. Penebangan pohon ya? Kebakaran hutan. Ini Apa ya? apa ya? Polusi udara ya. Penebangan hutan dia bagi manusia itu menyebabkan Faktor manusia. Polusi udara. polusi kendaraan. Apa lo? Penebangan hutan juga dampaknya bagi manusia. Kurang oksigen. Kekurangan longsor bisa Pembuangan sampah ke sungai. Pencemaran air bersih. pembuangan sampah ke sungai, pencemaran air bersih. Bisa ada Polusi udara dalam bentuk dari kendaraan, sesak napas. Kebakaran lahan pertanian. Kurang apa? Gagal panen. Wah, Kau bagian mana? Ke bawah. serak. Bagian bawah ya. Jadi yang bagian atas lebih cepat. Oh, kenapa sih buruk Kak? Nah, baiklah, bakal selesai. Jadi Bapak ingin maju setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Ya, semuanya. Siapa? Maju ke Pak. Ya maju. Tumpan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu istilah kalau berikut dengan contoh penyebab kerusakan lingkungan dari faktor alam dan faktor manusia. Yang masing-masing itu membina satu contoh. Nah, faktor alam yang pertama itu tanah longsor, yang kedua itu gunung meletus, yang ketiga itu gempa bumi, dan yang keempat itu tsunami. Nah, terus yang selanjutnya itu ada faktor manusia, yang pertama itu banjir, yang kedua itu penebangan polusi darat, yang ketiga kebakaran hutan, dan yang keempat itu polusi udara. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok Ratri boleh maju. Semangat Ratri. Satu orang boleh. Boleh dipresentasikan ya, Kak Ratri. Ya Bapak, nah di sini ada kegiatan dua yaitu kegiatan permasalahan lingkungan dan dampak bagi manusia. Yang pertama itu ada penebangan hutan liar. Nah itu akibatnya tanah longsor, jadi tanah longsor. Terus yang kedua itu ada
Jadi setelah kita mengamati video tersebut dan memberikan jawaban mengenai soal tadi, apa kesimpulan yang kalian dapat? Satu atau dua kesimpulan saja boleh? Pak. Nah, apa ini? Jadi hari ini kita telah belajar tentang faktor yang terjadi di alam atau lingkungan sekitar kita, yang mana tadi itu ada faktor alam seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan sedangkan faktor manusia itu bisa banjir, kebakaran hutan, polusi udara, dan lain-lain. Sudah Pak? Terima kasih ya ini, tangan dulu untuk ini. Nah, sebelumnya Bapak akan memberi soal evaluasi dulu sebelum menutup pelajaran. Sudah? Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, hendaknya kita membaca Alhamdulillah dulu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.